Om Swastiastu, kenalkan nama saya Nimade Haristapatni, nomor absen 31 dengan NIM 2311031371 bersama siswa saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ikomang Primawitala Pande, kelas 4. Baik, di sini saya akan mengajarkan kelas 4 dengan materi bab 5 cerita tentang daerahku. Seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu? Nah, sebelum jadi seperti sekarang, tiap daerah pasti ngalamin namanya perubahan dan perkembangan. Ini dulunya ternyata punya sejarah kerajaan. Nah, kerajaan bercorak Hindu-Buddha, agama Hindu dan agama Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh pedagang India dan para pendeta Brahmana. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, yang pertama ada Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini berpusat di Kalimantan Timur. Raja-raja yang memerintah di kerajaan ini itu ada Raja Kudungga, Raja Aswawarman, dan Raja Mulawarman. Nah, peninggalan dari Kerajaan Kutai ini berupa prasasti atau stupa berbentuk tugu batu yang bertuliskan tulisan Palawa. Nah, nomor kedua ada Kerajaan Tarumanegara, yaitu berpusat di Jawa Barat. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Tarumanegara ini ada Prasasti Kebon Kopi Jambu, Muara Cianten, Tugu, dan Lebak. Ada kerajaan yang ketiga, ada Kerajaan Kalingga yang berpusat di Jawa Tengah. Ini raja-raja yang memerintah yaitu Ratu Sima. Peninggalan dari Kerajaan Kalingga ini Prasasti Tukmas. Oke, ada keempat ada Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Hindu ini berpusat di Jawa Tengah. Prasasti yang ditinggalkan oleh Kerajaan Mataram Hindu ini kompleks Candi Prambanan. Nah, raja-raja yang memerintah di Kerajaan Mataram Hindu ini ada Raja Sanjaya, Raja Rakai Panangkaran, dan Raja Balitung. Yang kelima ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini dengan berpusat di Jawa Timur. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Kediri ini yaitu Jayabaya dan Kertajaya. Peninggalan dari prasasti Kerajaan Kediri ini ada Prasasti Padegan, Prasasti Hantang, kitab-kitab karya Empu Panuluh dan Empu Sedah. Nah, yang keenam ada Kerajaan Singosari yang berpusat di Jawa Timur. Terus kerajaan raja-raja yang memerintah di Kerajaan Singosari ini adalah Ken Arok dan Kertanegara. Nah, peninggalan dari Kerajaan Singosari ini ada Candi Jaya dan Candi Kidal serta Singosari. Terus yang kerajaan yang ketujuh ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini berpusat di Jawa Timur. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Majapahit ini ada Raden Wijaya, Jayanegara, dan Hayam Wuruk. Nah, peninggalan dari Kerajaan Majapahit ini berupa Candi Penataran. Yang kedelapan ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini berpusat di Sumatera Selatan. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Sriwijaya ini ada Balaputra Dewa dan Sri Singarama Wijaya. Terus peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya ini ada Prasasti Kedukan Bukit. Nah, yang ke-9 itu ada Kerajaan Mataram Buddha berpusat di Jawa Tengah. Nah, raja-raja yang memerintah di Mataram Buddha ini ada Raja Banu, Wisnu, sama Indra dan Samaratungga. Terus peninggalan dari Mataram Buddha ini ada Candi Kalasan. Nah, yang kedua ini ada kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Kerajaan Islam mulai didirikan di Indonesia sejak agama Islam masuk dan menyebar di Indonesia atau di Nusantara ini. Nah, agama Islam ini masuk ke Indonesia mulai sekitar abad ke-13 melalui perdagangan dari Arab, Persia, sama India. Ya, nah, sekarang coba adik baca apa saja kerajaan Islam di Indonesia. Ada 8 kerajaan. Coba dibaca. Kerajaan pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di
Loksuemawe, Aceh Utara. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh pada abad ke-13. Jadi kerajaan Samudra Pasai ini juga memiliki peninggalan berupa batu nisan makan sultan dari Malik As-Saleh. Ya, lanjut baca kerajaan yang kedua. Kerajaan kedua yaitu Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di Nangrue, Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh berdiri sekitar abad ke-16 Masehi dan pusat kekuasaan berada di ibu kota Kutaraja, sekarang Banda Aceh. Nah, jadi di kerajaan Aceh ini juga memiliki peninggalan sejarah yaitu berupa monumen Darussalam, makam Sultan Iskandar Muda I. Lanjut lagi ke kerajaan yang ketiga. Kerajaan ketiga yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan pada tahun 1475. Pusat kekuasaan Kerajaan Demak ada di Demak, Jawa Tengah. Awalnya Demak adalah wilayah dari Kerajaan Majapahit yang melepaskan diri. Pendiri Kerajaan Demak yaitu Raden Patah. Raja yang pernah memimpin kerajaan ini meliputi Raden Patah, Adipati Unus, Sultan Trenggono, dan Pangeran Hadiwijaya. Ya, jadi peninggalan sejarah Kerajaan Demak ini berupa Masjid Agung Demak, ya, dan beduk. Lanjut lagi ke kerajaan keempat. Kerajaan keempat yaitu Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berawal dari Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya. Kerajaan Pajang hanya berdiri dalam satu kali pemerintahan. Ketika Sultan Hadiwijaya wafat, kepemimpinan diambil oleh Pangeran Benawa yang dibantu oleh Sutawijaya. Oleh karena ia tidak sanggup menjadi pemimpin, maka kepemimpinan diberikan kepada Sutawijaya. Sutawijaya kemudian mendirikan Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam berada di Kota Gede, yaitu Yogyakarta. Lanjut langsung ke kerajaan kelima. Kerajaan kelima yaitu Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan oleh Sultan Hasanuddin. Pusat kekuasaan Kerajaan Banten ada di Serang, Banten. Raja yang pernah memimpin Kerajaan Banten yaitu Sultan Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Pangeran Ratu, dan Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, jadi kerajaan Banten ini juga memiliki peninggalan sejarah yaitu Mariam Kuno atau Kiamuk. Ya, Mariam Kuno Kiamuk. Lanjut ke kerajaan ke-6. Kerajaan ke-6 yaitu Kerajaan Ternate. Pusat kekuasaan Kerajaan Ternate di Maluku Utara. Raja yang pernah memimpin di Kerajaan Ternate yaitu Sultan Zainal Abidin, Sultan Hairun, Alauddin Riayatsyah, dan Sultan Baabullah. Ya, jadi kerajaan Ternate ini juga memiliki peninggalan sejarah ya berupa Istana Sultan Ternate. Lanjut sekarang ke kerajaan yang ke-7, ada Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore. Pusat kekuasaan dari Kerajaan Tidore yaitu Maluku. Kerajaan Tidore pernah dipimpin oleh Sultan Mansur dan Sultan Nuku. Masa kejayaan Kerajaan Tidore dipimpin oleh Sultan Nuku pada bidang politik, perdagangan, dan pelayaran. Sultan Nuku bahkan dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama melawan Belanda. Ya, jadi kerajaan Tidore ini juga memiliki peninggalan sejarah dari kerajaan Tidore, yaitu benteng peninggalan Portugis dan Spanyol. Lanjut sekarang ke kerajaan ke-8, ada Kerajaan Goa. Kerajaan Goa. Pusat kekuasaan Kerajaan Goa ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Raja yang pernah memimpin Kerajaan Goa yaitu Sultan Alauddin, Muhammad Said, dan Sultan Hasanuddin. Ya, jadi Sultan Hasanuddin ini dijuluki sebagai ayam jantan dari timur oleh Belanda karena
keberaniannya dalam menghadapi penjajahan Belanda. Terus ada juga peninggalan sejarah dari kerajaan Goa ini, yaitu Benteng Ujung Pandang dan makam Sultan Hasanuddin. Nah, runtuhnya kerajaan Goa ini karena adanya monopoli dagangan oleh VOC atau dari Belanda. Sekarang kita lanjut ke materi atau topik yang kedua, itu ada daerahku dan kekayaan alam. Nah, banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah dari masa kerajaan di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki wilayah yang luas. Nah, setiap wilayah di Indonesia memiliki kekayaan alam yang mendukung kehidupan masyarakat di dalamnya. Nah, membicarakan kekayaan alam nih, kekayaan alam apa saja yang dimiliki di wilayah Indonesia? Tahu. Apa? Ada gunung, ada sungai, dan ada laut. Ya, benar. Jadi kekayaan alam meliputi berbagai macam ketampakan alam. Itu ada 10 yang dimiliki oleh Indonesia. Itu ada yang pertama gunung, yang kedua pantai, yang ketiga hutan alam, yang keempat ada goa, yang kelima ada sungai, yang keenam ada laut, yang ketujuh ada selat, dan yang kedelapan ada pegunungan, dan yang ke-9 ada danau, dan 10 ada teluk. Bu, apa perbedaan gunung dan pegunungan? Nah, jadi gunung itu satu bentuk alam yang menjulang tinggi. Ya, contohnya itu seperti Gunung Agung. Sedangkan pegunungan itu kumpulan gunung atau bukit yang membentuk deretan. Itu contohnya itu seperti pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya di mana, Bu? Jadi pegunungan Himalaya itu berada di daerah Asia atau di wilayah India, Nepal, Pakistan, sama di Tiongkok. Ya, kita lanjut ya ke materi yang ketiga. Itu ada masyarakat di daerahku. Nah, masing-masing di wilayah ini memiliki sumber daya alam yang menjadi ciri khas dan lebih unggul dari yang dihasilkan oleh wilayah lainnya. Nah, kekayaan alam tersebut juga dapat memengaruhi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Nah, misalnya jenis makanan di wilayah Papua lebih unggul sagu daripada beras. Nah, melimpahnya kekayaan alam di Indonesia juga diikuti oleh jalur perdagangan dengan negara lain. Nah, akibatnya banyak pendatang baru di Indonesia yang mempengaruhi kebudayaan di Indonesia. Jadi kebudayaan baru yang terbentuk di masyarakat Indonesia ini dapat terjadi melalui kegiatan asimilasi atau akulturasi. Jadi adik tahu nggak akulturasi budaya Indonesia itu apa? Tahu. Apa akulturasi budaya Indonesia itu? Adalah pencampuran dua atau lebih budaya yang berbeda akibat adanya hubungan atau interaksi secara sosial sehingga budaya baru dapat tumbuh dan berkembang serta dapat diterima tanpa menghapus budaya lama. Jadi akulturasi budaya ini dapat disebabkan beberapa kondisi, yaitu kontak sosial, kontak antar budaya, kontak budaya antar kelompok, pemaksaan, damai. Itu juga ada contoh akulturasi budaya. Nah, kontak sosial ini budaya baru dapat timbul ketika dua budaya berbeda bertemu akibat adanya interaksi secara sosial bermasyarakat. Terus kontak antar budaya ini menunjukkan bahwa budaya baru dapat timbul akibat adanya jalinan persahabatan antara dua atau lebih budaya yang berbeda, kemudian menyatu dalam satu budaya yang baru. Terus ada kontak budaya antar kelompok ini menunjukkan bahwa budaya baru dapat timbul akibat peran dominasi yang besar dari suatu budaya terhadap budaya lainnya sehingga memberi pengaruh munculnya budaya yang baru. Oke, jadi ada juga pemaksaan. Nah, pemaksaan ini dimaksud dari budaya baru dimunculkan dengan cara paksaan terhadap budaya tertentu. Proses ini umum terjadi pada negara penjajah yang ingin memasukkan budaya baru ke negara yang dijajahnya. Terus ada damai. Budaya baru dapat dimunculkan dengan saling menghargai dan saling menerima masing-masing pihak untuk bersama-sama memunculkan budaya baru tanpa menghilangkan budaya aslinya. Terus contoh akulturasi budaya itu ada dapat
dibagi dengan aspek akulturasi budaya. Nah, ketiga aspek ini ada aspek bangunan, aspek kuliner, sama aspek kesenian. Terus ada asimilasi budaya Indonesia. Nah, asimilasi budaya Indonesia ini adalah meleburnya suatu budaya yang berbeda-beda akibat saling bertemu kurun waktu yang lama di dalam proses sosial, sehingga unsur budaya lama ini digantikan dengan budaya baru. Nah, proses yang terjadi pada asimilasi budaya ini disebabkan adanya kondisi juga. Yang pertama itu ada perkumpulan masyarakat yang berbeda budaya. Ya, adanya perkumpulan dengan orang-orang berlatar budaya berbeda mampu memunculkan suatu asimilasi budaya yang baru di tengah masyarakat. Terus yang kedua ada interaksi sosial antar individu dari budaya berbeda. Nah, manusia sebagai makhluk sosial umumnya terus menjaga agar hubungan sosial dengan manusia lain dapat terjalin tanpa membeda-bedakan budaya yang ada. Nah, interaksi antar individu yang dilatar belakangi budaya yang berbeda ini akan menimbulkan atau memunculkan suatu bentuk asimilasi budaya yang baru. Contoh asimilasi budaya. Nah, tahu nggak contoh asimilasi budaya di sekitar kita itu apa? Contoh asimilasi budaya tuh kayak pakaian kebaya sama seni musik. Ya, jadi contoh asimilasi budaya di sekitar kita itu ada pernikahan, terus kosakata sapaan sehari-hari. Terus ada juga yang adik bilang itu ada pertunjukan seni musik. Itu ada seni musik dangdut, ada seni musik hip hop, ya banyak juga genre-genre seni musik itu. Terus ada juga penggunaan pakaian itu seperti kebaya, jilbab, sama baju koko. Terus yang ketiga ini ada pengaruh kondisi geografis terhadap mata pencarian penduduk. Perkembangan suatu daerah ternyata juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, dalam pencarian penduduk dapat berubah seiring perkembangan daerahnya. Misalnya daerah yang dahulu menjadi lahan pertanian atau perkebunan lalu berkembang menjadi kawasan industri. Terus umumnya sebagian penduduknya itu akan berganti profesi, misalnya dari petani menjadi karyawan pabrik. Nah, karena materi yang ibu berikan sudah selesai, sekarang ibu akan mengajak adik mencari peninggalan bersejarah yang ada di daerah Bali ini, yaitu pura. Nah, jadi sekarang kita akan berobjek wisata ke pura. Nanti di sana ibu ajak adik untuk meringkas apa yang ibu jelaskan tentang pura itu. Nah, seperti karakteristik nama daerah pura itu di mana, seperti sejarah singkat daerah pura itu atau daerahnya di mana, terus peninggalan benda sejarah yang ada di daerah Bali, ya. Terus ajakan untuk menjaga dan melestarikan sosial budaya itu seperti apa budaya, ya. Terus ada contoh akulturasi dan contoh asimilasinya bagaimana. Ya, sekarang kita berangkat. Nah, sekarang kita sedang berada di lokasi pura. Nah, pura ini adalah pura dalam susun yang berada di Desa Adat Kesiman. Yuk, kita masuk yuk. Ayo. Sekarang ibu akan memberikan sejarah pura ini. Nah, jadi adik menulis nama daerahnya di sini, sejarah singkatnya, peninggalan benda sejarah yang ada di daerah Bali ini kan pura. Ini adalah salah satu contohnya. Terus ada ajakan untuk menjaga kebersihan dan melestarikan. Nanti kita akan membersihkan sebentar pura ini. Terus ada contoh akulturasi daerah Balinya, ada juga contoh asimilasi daerah Bali ini. Ya, tulis coba sambil mendengarkan ibu membicarakan sejarah pura ini. Pakai tabel, Bu. Nggak, langsung aja tulis. Nah, jadi sejarah pura ini, pura dalam susun ini adalah pura peninggalan zaman Kerajaan Badung, ya, dimana yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-18. Nah, pura ini digunakan sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa atau dalam manifestasinya itu atau betara dalam, ya istilahnya. Terus pura ini penting dalam upacara adat dan ritual adat lainnya. Terus contoh akulturasi di pura ini itu arsitekturnya berupa
struktur dan konsep Trimurti dengan budaya lokal Bali seperti pelinggih-pelinggih khas ukirannya, terus dan susunan bangunan puranya juga yang disesuaikan dengan arah mata angin. Nah, terus ada juga contoh asimilasi daerahnya, yaitu masyarakat di luar Bali yang menetap di Bali ikut serta dalam kegiatan budaya seperti pengerupukan. Pada pengerupukan dalam Nyepi kemarin, sebelum kita mulai Nyepi kemarin itu ada pengerupukan. Nah, di sana dia mulai mereka yang di luar daerah ini melihat pertunjukan ogoh-ogoh. Nah, di sana mereka juga mengenakan adat Madya dan menggunakan tata bahasa Bali. Nah, di sana juga menunjukkan bahwa mereka sudah mengikuti budaya di Bali. Jadi mereka yang di luar Bali juga menunjukkan rasa toleransinya dalam mengikuti budaya Bali di sini. Jadi tadi sudah ada sejarah pura. Nah, sekarang coba tulis sejarah daerah. Nah, di sini kan sejarah daerah Bali. Nah, Bali dikenal sebagai Pulau Dewata dengan sejarah yang panjang ya, kerajaan Hindu seperti kerajaan Bedulu dulu dan kerajaan Gelgel, serta pernah menjadi pusat kebudayaan di Indonesia. Nah, di sini Bali kita berada di Kota Denpasar. Nah, Kota Denpasar merupakan pusat pemerintah dan budaya Bali. Wilayah ini juga menyimpan banyak pura bersejarah. Salah satunya yang kita sudah di lokasi ini Pura Dalam Susut. Sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang coba jelaskan apa yang kamu ringkas tadi. Yang sudah Ibu jelaskan, kamu ringkas tadi apa? Coba dijelaskan. Yang pertama itu nama daerah. Nama daerah di sini ada Bali, Kota Denpasar. Yang kedua sejarah singkat daerah. Denpasar merupakan pusat pemerintahan dan budaya Bali. Wilayah ini menyimpan banyak pura bersejarah. Yang ketiga, nama pura. Nama puranya adalah Pura Dalam Susun. Yang keempat, ada lokasi pura. Lokasi puranya yaitu Banjarmeranggi, Desa Adat Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Yang kelima, sejarah pura. Pura Dalam Susun adalah pura peninggalan zaman Kerajaan Badung yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-18. Pura ini digunakan sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa dalam manifestasinya Betara Dalem, atau disebut Betara Dalem. Nah, pura ini penting dalam upacara adat dan ritual-ritual keagamaan lainnya. Yang keenam itu contoh akulturasi. Di pura ini arsitektur puranya seperti struktur dan konsep Trimurti dengan budaya lokal Bali seperti pelinggih-pelinggih khas, ukiran dan susunan bangunan pura yang disesuaikan dengan arah mata angin. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu contoh asimilasi daerah. Masyarakat di luar Bali yang menetap di Bali ikut serta dalam kegiatan budaya seperti pengerupukan kemarin. Ini salah satu budaya di Bali yang menunjukkan adanya toleransi dengan mengenakan pakaian adat Bali serta belajar menggunakan tata dan bahasa Bali. Ya. Jadi sekarang sudah cukup pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan Paramasanti. Paramasanti. Om Santi 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 Om.